Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Nurjannah SSHMH, Tim Leader dari Proposal Matching Fund yang sedang kami ajukan di Kedai Reka. Dan mitra kali ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Reka Cipta yang kami tawarkan adalah inovasi pembangunan rendah emisi melalui Sustainable Forest Management Policy dan ekonomi hijau studi kasus kawasan hutan pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun permasalahan yang diangkat dalam proyek ini adalah pertama, bagaimana urgensi fasilitasi carbon certification skema Plan Vivo untuk pengembangan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kedua, bagaimana integrasi dan implementasi skema aksi mitigasi perubahan iklim melalui skema Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI di Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Ketiga, bagaimana pengembangan bisnis model multiusaha kehutanan skala mikro yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keempat, bagaimana kebijakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Junto Permen LHK Nomor 21 Tahun 2002 di NTB. Kelima, bagaimana pengembangan model resolusi konflik pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal masyarakat NTB. Adapun urgensi proyek ini adalah pertama, kebutuhan akan fasilitasi carbon certification untuk pengembangan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, baik yang bersifat voluntary maupun mandatori. Kemudian yang kedua, adanya kebutuhan pengembangan bisnis model multiusaha kehutanan skala mikro yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ketiga, kebutuhan akan adanya kebijakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Junto Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 di NTB. Keempat, terkait dengan pengembangan model resolusi konflik pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal NTB. Inovasi yang diusulkan pada proyek ini adalah ada 4 inovasi yang kami tawarkan. Pertama, skema sertifikasi Plan Vivo yang bersifat voluntary diasumsikan cocok dikembangkan untuk pengelolaan kawasan berbasis masyarakat dengan areal wilayah kelola yang relatif kecil. Skema ini belum banyak dikembangkan di Indonesia, namun di NTB di Aibuka telah dilaksanakan. Terbukti bahwa proyek tersebut telah berhasil mendapatkan pendanaan dari perdagangan karbon, sehingga dana yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk peningkatan nilai ekologi kawasan dan pemberdayaan masyarakatnya. Kedua, inovasi yang kedua adalah skema aksi mitigasi perubahan iklim melalui skema Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI yang bersifat mandatori, sangat tepat digunakan sebagai wujud kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan. Keempat, inovasi pada sisi ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa metode pelaksanaan proses sertifikasi membutuhkan teknologi yang relatif mudah dan telah digunakan serta dikuasai oleh peneliti di Universitas Muhammadiyah Mataram, baik metode perhitungan karbon stok kawasannya maupun penyusunan project idea note-nya serta project design dokumennya. Dan di situ merupakan kelengkapan dokumen dan atau wajib terregistrasi di SRNPPI berdasarkan ketentuan regulasi. Kemudian yang keempat, inovasi yang dilakukan adalah proyek penanaman, perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan hutan pendidikan yang melibatkan multi pihak berbasis kearifan lokal NTB. Pihak yang dilibatkan misalnya mahasiswa, kelompok pencinta alam dan pemerhati lingkungan, kelompok tani hutan, dan kelompok sadar wisata, serta masyarakat sekitar. Kemudian outcome yang akan diperoleh dari proyek ini, pertama, fasilitas carbon certification baik melalui skema Plan Vivo yang bersifat voluntary maupun skema mandatori melalui perdagangan emisi atau bursa karbon dan offset emisi GRK atau perdagangan langsung. Kedua, pengembangan bisnis model multiusaha kehutanan skala mikro yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Outcome yang kedua adalah pertama, adanya kebijakan turunan dari level provinsi untuk implementasi kebijakan nilai ekonomi karbon. Kemudian yang kedua, lahirnya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Nusa Tenggara Barat.
Kemudian yang ketiga adalah pengembangan model resolusi konflik pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di masyarakat. Adapun manfaat dan dampak dari proyek ini diharapkan manfaatnya berupa pertama, adanya pencatatan unit karbon dalam registri karbon SRNPPI. Kemudian yang kedua, adanya implementasi regulasi yang mengakomodasi dan menjembatani kegiatan aksi mitigasi yang dilakukan Perpres 98 tahun 2021 Junto Permen LHK RI nomor 21 tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai karbon. Contohnya pada aksi mitigasi skema Plan Vivo yang awalnya ini adalah bersifat volunteer, kemudian dilakukan penyesuaian dan terintegrasi dengan aspek mandatori pemerintah di dalam Perpres dan Permen LHK RI nomor 21 tahun 2002 tersebut. Adapun dampak yang akan dirasakan dari proyek ini diharapkan adalah yang pertama, peningkatan tutupan vegetasi dan perubahan atau perbaikan iklim mikro kawasan. Inovasi yang dilakukan diharapkan dapat digunakan bagi masyarakat dan pemerintah sebagai mitra. Kemudian yang kedua, berkembangnya usaha produktif multi usaha mikro di sekitar hutan pendidikan dengan beneficiary sebanyak 5 kelompok usaha kecil. Dalam hal ini kelompok tani kelompok wanita tani dengan komoditas yang berbeda dan pendampingan oleh dosen dan mahasiswa. Sehingga pada akhirnya indikator kinerja utama berupa mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Kemudian dampak yang ketiga adalah peningkatan kontrol dan kepedulian masyarakat sekitar hutan terhadap nilai ekologi dan ekonomi kawasan hutan. Keempat, sebagai role model, pengelolaan hutan pendidikan yang dikelola oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kemudian dosen bisa berkegiatan di luar kampus dan praktisi bisa mengajar di dalam kampus. Dan yang terakhir adalah terbitnya buku ber-ISBN, kemudian publikasi di jurnal nasional terakreditasi serta di jurnal internasional bereputasi. Demikian presentasi dari saya. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya mitra dan kemudian tim Matching Fund memiliki atensi lebih terhadap proyek proposal yang kami usulkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.